Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini aku mau bahas salah satu bab ilmu tafsir kelas 12 nih, yaitu Aqsamul Quran. Adapun video penjelasan ini untuk memenuhi nilai pengayaan ilmu tafsir PAT. Selamat mendengarkan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu nih, apa sih Aqsamul Quran itu? Terdengar asing kan? Karena itu, saksikan sampai selesai. Jadi, Aqsamul Quran secara bahasa berasal dari kata aqsam, bentuk jamak dari kata qasam, artinya sumpah. Ada juga definisi dari beberapa ulama mengenai Aqsamul Quran. Menurut Imam Al-Zarkashi, qasam adalah suatu yang menjadi taukid atau penguat benaran suatu berita. Sedangkan menurut Mana Al-Qotan, qasam adalah sesuatu yang mengikat jiwa. Itu hanya beberapa penggalan dari pendapat mereka. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Aqsamul Quran adalah cabang ilmu Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi, lebih simpelnya lagi, agar mudah dipahami, Aqsamul Quran itu kalimat sumpah dalam Al-Quran yang dalam bahasa Indonesia berbunyi demi. Selanjutnya, ada unsur qasam atau hal-hal yang ada dalam qasam atau kalimat sumpah dalam Al-Quran. Pertama ada sirot atau bentuk kalimat. Pada dasarnya menggunakan kata kerja, tapi tidak semua kalimat qasam dalam Quran didahului kata kerja. Kata kerja yang digunakan biasanya aqsamu, yaqsimu, halafa, yahlifu, yang diikuti dengan huruf atau adat qasam berupa huruf bi tawa di belakangnya. Untuk yang kedua ada muqsam bih atau sandaran sumpah. Dalam kalimat qasam terdapat tempat penyandaran. Nah, muqsam bih ini letaknya setelah adat atau huruf qasam yang 3 tadi. Contoh, la uqsimu bihadzal balad. Hadzal balad dalam kalimat qasam tersebut merupakan muqsam bih yang jatuh setelah huruf bi. Kemudian yang ketiga, ada muqsam alaih atau isi sumpah itu sendiri. Berita yang menjadi pokok utama sumpah tersebut. Muqsam sebaiknya hal-hal yang baik, penting, disebutkan dalam setiap bentuk sumpah, boleh dibuang jika terlalu panjang. Jika jawab qasamnya berupa fi'il madhi mutasharrif positif, maka muqsam alaih harus dimasuki huruf lam dan qad, seperti dalam Quran surat Al-Balad ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi kabad. Poin selanjutnya ada macam-macam aqsamul Quran. Ada 2. Yang pertama qasam dhohir, yang kedua qasam mudmar. Qasam dhohir adalah qasam yang muqsam bihnya atau sandaran sumpah nampak dengan jelas karena disebutkan secara tersurat. Nah, qasam dhohir sendiri ada 2 jenis, yaitu qasam dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan qasam dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang manusia, kita hanya diperbolehkan untuk bersumpah dengan sandarannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Contohnya seperti demi langit, demi matahari. Kita tidak boleh mengatakannya atau bersumpah semacam itu. Kita hanya diperbolehkan untuk bersumpah dengan nama Allah. Sedangkan Allah SWT boleh bersumpah atas nama makhluknya dengan tujuan untuk menyampaikan betapa bermanfaatnya makhluk itu. Yang kedua ada qasam mudmar, disebut juga qasam samar, yaitu qasam yang dibuang yang ditunjukkan oleh kalimat setelahnya yang terdiri dari lam taukid sebagai penguatnya. Simpelnya, qasam mudmar itu qasam yang tidak disebutkan secara jelas muqsam bihnya atau sandaran sumpahnya. Pada poin selanjutnya ada bentuk qasam. Ada 2 bentuk. Bentuk pertama dan bentuk kedua. Bentuk pertama dengan menggunakan 3 unsur qasam, yaitu fi'il qasam atau kata kerja dalam qasam, muqsam bih atau sandaran qasam, serta muqsam alaih. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsallahu man yamut. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 38 itu disebutkan fi'il berupa aqsamu, muqsam bih berupa bi, adat qasam berupa bi, dan Allah berupa muqsam bih. Lalu ada jahda aymanihim sampai akhir yang merupakan muqsam alaih atau isi sumpah itu. Bentuk yang kedua ditambah lam taukid. Contohnya, fala uqsimu birabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Sebelum fi'il atau kata kerja berupa aqsamu birabbil masyariqi ada lam taukid, yaitu fala. Maka bentuk seperti ini termasuk bentuk kedua. Poin yang kelima, ada manfaat aqsamul Quran. Sebenarnya ada banyak poin-poin mengenai manfaat aqsamul Quran, namun akan saya jelaskan 3 poin saja. Yang pertama, memperkuat dan mempertegas berita yang disampaikan. Yang kedua, memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. Kemudian yang ketiga, mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain manfaat, ada juga nih tujuan aqsamul Quran. Yang pertama, memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengarnya. Yang kedua, memberikan taukid berupa qasam kepada pendengar netral agar condong ke arah percaya. Yang ketiga, untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih. Lalu yang terakhir, menjelaskan taukid atau untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari aku. Gimana? Menarik bukan? Oh iya, aku ada pantun nih. Lihat burung-burung irian si cendrawasih. Sampai di sini cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, terima kasih buat yang udah mau dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.